Hai, selamat pagi Sobat NB Channel dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Prepun kabar sedulur-sedulur sedanten dinten niki. Semoga selalu semangat, sehat, dan penuh dengan keberkahan. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebetulnya saya itu mau praktek bikin bolu sukun seperti itu, tapi karena ada salah satu bahannya tidak ada, makanya ya udahlah cancel, paling nanti next ya seperti itu. Karena memang di keluarga saya yang belum praktek bikin bolu sukun tuh saya, kalau yang lainnya sudah. Jadi saya coba untuk bikin ya gitu, sesuai nggak sih dengan yang sudah dipraktekkan kakak atau adik saya, itu sama tidak rasanya, apa lebih enak saya atau malah justru sebaliknya seperti itu. Bisa nanti ditulis di komen gitu kan, tantangan buat saya membuat sesuatu yang mungkin ya saya kan kalau memasak itu kurang hobi seperti itu. Saya hobinya itu seperti ini, capruk ngalor ngidul begitu. Jadi ya bisa lah kalau misalkan mau istilahnya membuat tantangan buat saya gitu kan, seperti itu. Karena kalau saya pribadi hanya pernah mencoba itu biji salak dari pisang tanduk saya pernah hanya itu, dan kata bapak enak katanya begitu ya. Kurang tahu ya maksudnya apakah bapak memang memuji saya sebagai anaknya biar nggak kapok bikin gitu lah, apa memang kenyataannya enak, itulah saya kurang ini ya gitu, kurang paham seperti itu. Nah, karena memang kenapa saya mau bikin bolu sukun, karena memang di kebun bapak itu kan ada pohon sukun dan buahnya lumayan banyak. Setelah sudah dibagi-bagi semua tetangga justru sudah mencicipi, ternyata masih ada, dan kemudian matang itu si sukun, kan bingung udah apakah nih sukun. Kemudian ya saudara-saudara saya, adik dan kakak saya itu yang membuat kreativitas seperti itu gitu, bikin bolu sukun. Dan kalau saya kan hobinya cuma memakan kalau saya dari dulu senangnya itu adik dan kakak yang membuat, saya senangnya menyicipi makan. Dan kalaupun ditanya enak atau tidak, saya hanya bisa menjawab enak dan tidak seperti itu. Tidak ada di tengah-tengah, kurang apa atau apa, pokoknya enak dan tidak enak, hanya itu yang bisa saya jawab. Nah, jadi ya tadinya saya mau coba ya buat itu, karena memang sudah ada bahan sukunnya dikasih sama bapak, udah beli vanilinya juga, udah ada tepungnya juga, cuman karena tidak ada baking soda kuenya, makanya sudahlah next aja lah nanti mencobanya seperti itu. Kalau adik saya itu udah pernah mencoba bikin bolu mangga ya dengan anak-anak itu sudah dipraktekkan, kemudian anak-anak juga suka seperti itu. Kemudian juga ada yang tetangga juga dicicipin gitu, suka juga, katanya enak seperti itu ya, alhamdulillah. Hanya saja ya itu tadi, karena anak-anak juga anak-anak juga ya istilahnya mungkin dia tidak begitu suka dengan memasak juga ya seperti ibunya, demennya makannya aja tapi prosesnya kurang suka. Jadi ya sudah gitu, pada saat prakteknya saja, kala itunya aja dia mau istilahnya melihat, memperhatikan gitu ya, membantu sedikit gitu dengan adik saya begitu. Tapi setelah itu ya sudah gitu, tidak ada lagi meminta bu buat ini, bu buat itu gitu, tidak ada seperti itu. Sama halnya dengan waktu saat praktek telur asin juga seperti itu, semuanya semangat iya menggosok telur asinnya, kemudian prosesnya dan lain sebagainya gitu. Pas sudah jadi semuanya ya sudah, hanya sebatas sampai di situ. Ada yang musuh juga jadi di cancel ya, karena memang si anaknya itu sendiri mut-mutan tapi lebih banyak nggak mutnya. Intinya ya lebih senang makan daripada prosesnya ya, kayak ibunya
seperti itu. Mungkin ya tadi itu sih hobinya sih sebenarnya bukan di situ ya, begitu. Makanya saya memberikan apa ya, kami memberikan keterampilan terkait memasak ataupun apa itu untuk saat kemarin ya, waktu tahun kemarin itu belum, anak-anak belum apa ya, greget gitu tuh, belum greget untuk menekuni hal seperti itu. Nah pas kemarin ini kita coba buat yang namanya burger ya gitu, burger, kemudian juga dadar gulung telur isi ayam. Ternyata ada dua anak yang suka dunia masak gitu, seperti itu. Makanya saya coba ini gitu, saya pribadi mencoba untuk membuat bolu sukun ya gitu. Walaupun ada di saya sudah praktek dan berhasil, tapi saya pribadi belum mencoba membuatnya gitu. Rencananya hari ini, tapi karena satu lagi bahannya tidak ada, ya sudah next. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan, kawan-kawan NB channel gitu kan, istilahnya mau ayo dong Nia Bari gitu, buat ini gitu kan, seperti itu, silahkan tinggalkan di komentar ya gitu, di kolom komentar. Silahkan nanti saya coba saya coba dan bersemangat dan berusaha gitu untuk membuktikan, maksudnya bukan membuktikan ya, untuk mempraktekkan gitu apa yang rekan-rekan tulis di kolom komentar seperti itu. Jadi ya hari ini apa ya hari ini ngapain ya, karena memang hari ini hari libur, tidak ada pembelajaran, tapi tetap harus semangat ya, karena bukan mentang-mentang libur kemudian kita bisa bahasanya tuh santai boleh, tapi tetap pada porsinya ya, ada porsi-porsinya sendiri seperti itu. Jadi sekarang saya mau berbagi terkait apalagi ya, pembelajaran pembelajaran aja, libur pembelajaran seperti itu. Iya, jadi kalau yang kemarin saya sih sebetulnya membuat praktek pembelajaran pendidikan agama Islam itu Quran surat An-Nasr ya, kelas 7 untuk anak istimewa saya ya, buat anak-anak saya yang DS. Jadi di situ karena memang banyaknya hambatan ya, dalam pembelajaran itu sendiri ya, seperti itu. Makanya kemarin juga saya menggunakan proyektor, kemudian juga media ya, pohon multi tetap saya pakai, karena memang saya dengan metode itu ya, kalau untuk anak tunagrahita saya menggunakan bantuan alat ini ya, pohon multi itu, seperti itu, karena yaitu untuk menggantungkan bahan ajar atau materi hari itu, seperti itu. Karena waktu saya memberikan materinya itu terkait surat An-Nasr ya, An-Nasr, kemudian juga sedikit saya sisipkan ada nyanyian nyanyian yang suara saya parau-parau gombrang-gambreng gitu kan, tapi yang saya harapkan si anak dari nyanyian itu bisa mengingat arti surat An-Nasr, kemudian jumlah ayatnya, kemudian turun di kota mana, seperti itu. Saya berharapnya anak-anak bisa mengetahui apa yang saya sampaikan, seperti itu. Makanya kemudian saya sampai bikin ini ya, media pembelajarannya seperti ini, karena memang arti daripada surat An-Nasr itu sendiri kan pertolongan ya gitu, seperti itu. Makanya saya kemarin membahas terkait tolong menolong gitu. Tolong menolong itu sikap seperti apa, kemudian contohnya juga seperti apa. Nah makanya saya buatkan gambar-gambar seperti ini. Nah ini yang berbagi ya, tuh berbagi
berbagi es krim ya gitu. Kemudian juga saya ini menolong kakek yang mau menyeberang, saya bilang begitu. Kemudian ini juga saling berbagi dengan sesama ya yang membutuhkan. Kemudian juga ini menolong orang yang sedang jatuh ya, kena musibah. Kemudian ini juga memberi minum anjing sedang kehausan, karena memang ada kisahnya juga ya. Ada kisahnya juga karena lantaran seekor anjing dia bisa masuk surga. Ada kan kisahnya, mungkin semua sudah mengetahui ya kisahnya itu seperti apa. Kemudian ini yang kecelakaan, nah dibantu seperti itu. Kemudian dari situ kan saya sisipkan juga perbuatan yang tidak baik seperti itu, perbuatan yang tidak baik. Nah di sini seperti kayak buang sampah sembarangan ya. Nah ini terus satu lagi ini kan ada ya, tadinya ada ini satu lagi yang gambar tidak ada ya, ini buang sampah sembarangan gitu. Kemudian ada juga sih yang anak kecil marah ya, tapi ini tidak ada di sini. Kemana ya nyalipnya? Iya maaf ya, ini tidak ada di sini. Ini kemana kali? Seperti itu. Jadi nanti si anak itu kan kita minta, ayo contoh, tolong menolong seperti itu. Karena ini anak suruh mencari di sini, kemudian ditempel di papan pohon muti seperti itu. Kita minta aja ke anaknya, misalkan sini gitu, Mang Enden gitu kan, misalkan, atau ding gitu kan, seding Enden sini gitu, maju kan kayak gitu. Cari gambar yang membantu atau berbagi es krim misalkan kan gitu. Nah, tinggal cari dia tempel. Kemudian juga anak pada saat saya ya istilahnya menyanyikan lagu terkait surah An-Nasr itu, jadi anak itu nanti bisa menulis papan tulis pada saat saya arti surah An-Nasr. Nah, anak tinggal menulis di papan tulis dengan bantuan saya juga, dengan bantuan saya mendikte per huruf P, terus sama anak P gitu, seperti itu. Dan selanjutnya kemudian nanti ada pertanyaan lagi, jumlah ayat surah An-Nasr ada berapa? Nah kan ada nih, mungkin ya si anak itu ingat dengan nyanyian saya itu, dia bilang 3, karena memang anak saya tidak mampu berbicara gitu, karena tadinya memang di atasnya itu tidak ada dinding, makanya tidak mampu untuk bicara, makanya dengan disana 3, tulis angka 3 di situ. Turun di kota mana? Gitu kan, saya tanyakan. Madi, kan karena memang sekali lagi ya tidak mampu berbicara, makanya dia tulis di papan tulis Madinah seperti itu. Alhamdulillah. Untuk yang namanya metode pembelajaran untuk anak-anak istimewa saya itu tidak harus yang namanya book perlu, tapi itu buat sayanya seperti itu. Tapi ntar pada aplikasinya hanya seperti ini gitu. Bukunya buat saya, buat mencari metode apa yang harus saya berikan kepada anak, media apa yang harus saya berikan kepada anak, itu perlu buat sayanya gitu. Jadi tanpa buku ya susah kita akan memberikan sesuatu kepada anaknya, pengetahuan apa yang harus anak miliki seperti itu gitu. Jadi saya nyanyikannya itu ini sih sederhana aja, seperti ini. Ayo kawan-kawan, kita belajar bersama, jangan lupa ta'awun dan juga baca basmalah. Hari ini kita belajar surah An-Nasr. Arti surah An-Nasr adalah pertolongan
ayatnya 3, turun di kota Madinah. Jangan lupa kawan, itulah surah An-Nasr. Nah, seperti itu. Sedikit ya hasil ceplak capruk saya. Jadi kalau saya kalau mengajar ya kadang-kadang seret gitu, ini perlu dinyanyikan ya, saya nyanyikan ya ala-ala saya aja begitu, ala-ala nyanyian saya, walaupun kadang-kadang suami komplain ya dengan suara saya empas-empasan dengan apa sih bu bukan seperti itu, tapi yang penting kan anak suka. Yang penting kan anak-anak suka, happy kan, seperti itu intinya begitu. Orang lain mendengar ya terserahlah, itu bahkan seperti itu, tinggal tutup telinga aja. Kalau saya kan yang penting saya menyampaikan pengetahuan kepada anak-anak happy, anak-anak mengikuti, anak-anak senang, ya udah jadi gitu, jadi pembelajaran kalau bagi saya ya. Kalau bagi yang mendengar soalnya gembreng ya tinggal tutup telinga saja lah, seperti itu mudahnya kan begitu. Tapi ya istilahnya dengan adanya diselingi ya, dengan disisipi adanya istilahnya nyanyian ataupun permainan-permainan seperti ini ya gitu, tidak selalu duduk di kursi, anak kan jadi tidak bosan. Lama di kelas pun ya tidak terasa lama kan, ujungnya seperti itu, karena ya di bawahnya kan happy begitu. Kalau misalkan terkait kayak pembelajaran IPA ataupun apa-apa itu ya, terkait misalkan pohon ataupun apa ya, saya ambil pohonnya, saya cabut dari depan gitu kan, dari depan sekolah. Kalau tidak ya anaknya saya bawa keliling gitu kan, keliling saya tunjuk-tunjuk, nah ini pohon, ini namanya pohon pepaya, itu buahnya, itu daunnya, saya tunjuk-tunjuk seperti itu. Dan walaupun misalkan kan akarnya di bawah ya, akar di bawah ya, itu saya ambil pohon yang lain saya cabut. Semua yang namanya pohon itu ada akarnya. Nah, akarnya seperti ini gitu. Dan itu pun saya gunakan juga buat anak saya ya yang tak mampu melihat, seperti itu saya gunakan juga seperti itu. Kalau anak saya yang tak mampu melihat itu, saya langsung istilahnya langsung saya aplikasikan ke itunya, ke yang ininya ya, istilahnya yang berbentuknya seperti itu. Tapi kata saya pernah bilang ke anak saya, kalau saja kambing itu ibu bisa pegang dan dia itu tidak bagaimana gitu kan, masuk ke sekolah, ibu bakal bawa kambing itu dan Nong bisa memegang gitu. Maksudnya itu biar tahu ya bentuk aslinya seperti apa, bukan miniatur kan. Begitupun dengan gajah dan sebagainya. Kadang kan dia bertanya, emang kenapa bu, kalau gajah lebih besar daripada ibu? Nah dia ketawa kan, ya kan betul kan, gajah lebih gede daripada saya. Jadi dia ketawa. Ya maksudnya kan dia berarti kan udah bisa membayangkan ya gitu, iya ya ibunya segini, wah gajah lebih besar berarti kan wow gitu, seperti itu. Jadi ya seperti itulah prosesnya ya, proses apa ya, ya kalau saya sih proses pembelajaran, bukan pembelajaran sih kalau saya ya. Kalau saya bermain edukasi, kalau saya bilang itu bermain edukasi. Kalau pembelajaran malam ya, itu apa pembelajaran apa bukan. Kalau yang saya tahu kan pembelajaran kebanyakan kan duduk di kursi, kemudian di ruangan. Tapi kalau saya, karena memang basically saya pribadi, saya sendiri itu tidak begitu suka yang namanya belajar itu terlalu banyak di ruangan dan duduk diam mendengarkan guru apa ya menerangkan, tidak. Tapi kalau saya lebih senangnya di luar, kemudian sambil mempraktekkan guru menerangkan, jadi lebih masuk ya kalau saya pribadi seperti itu mungkin. Tapi beda-beda ya, setiap orang kan beda-beda. Ada yang memang dia sukanya gitu kan di ruangan sunyi diam, seperti itu ada kan, seperti itu. Tapi kalau saya tidak bisa begitu. Makanya kadang ada yang saya terapkan yang model seperti saya gitu kan, yang ayo kita belajar di luar kayak begitu kan. Terus ada memang yang anak ya udah gitu kan, hari ini kita belajar di ruangan gitu dengan metode yang istilahnya yang satu memang duduk diam gitu kan, yang satu ya sudah kita sambil seperti kayak di luar gitu kan.
bermain gitu begitu. Jadi memang yang namanya ibu ya, yang namanya katanya guru itu ibu, bukan ibu ya, orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah itu memang benar, memang betul ya, karena istilah itulah gitu. Saya berusaha ya, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak, karena saya berpikirannya ya udah mereka anak-anak saya begitu. Jadi berikanlah yang terbaik buat anak-anak, apapun bagaimanapun ya, saya berusaha untuk hal itu, berusaha untuk anak-anak saya gitu. Saya nggak ada berpikiran kalau mereka bukan anak-anak saya. Anak yang sudah masuk ke sini ya berarti mereka anak-anak saya, tanggung jawab saya, seperti itu. Makanya saya kalaupun misalkan si anak-anak itu diberikan ya, misalkan diberikan keterampilan gitu dengan yang kita miliki ya, dengan kemampuan yang kita miliki, kemudian dia mengikuti instruksi kita, tapi pada saat kita mempromosikan apa yang mereka kerjakan gitu, kemudian ada yang minat, kemudian kami memberitahu, kemudian mereka tidak mau mengerjakan, ya sudah gitu, berarti memang bukan di situ gitu tuh keinginan anak-anak itu, bukan di situ. Dan saya tidak mau memaksa, walaupun dalam artian ya nggak ada salahnya gitu kan, tapi saya nggak mau maksa. Kalau memang anaknya nggak mau ya sudah, berarti mereka tidak menginginkan di situ gitu. Mereka mungkin menginginkan ke yang lain, itu udah PR saya buat mencari di mana nyamannya mereka begitu, seperti itu ya. Oke, cukup ya caprukan hari ini dengan saya. Ingat ya, kalau misalkan mau ayo nih Bari bikin ini coba dong gitu kan, silahkan aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau Allah kasih kesempatan, sehat dan sebagainya, saya coba untuk mengeksekusinya. Tapi ya tadi ya, namanya insya Allah saya tidak bisa menjanjikan seperti itu, tapi saya berusaha. Oke. Jadi cukup ya untuk caprukan hari ini dari saya. Semoga ada sedikit atau banyak ya yang bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi.